Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kenalin, nama saya Alifia Intanisa, biasa dipanggil Alif atau bisa juga Alifia. Saya berasal dari prodi film animasi kelas B. Nah, pada video kali ini saya akan jelasin nih mengenai suatu kultum. Namun sebelum itu, pernah gak sih kalian itu ngerasa capek? Tapi bukan capek secara fisik nih. Terus capek apa dong? Nah, capek yang aku maksud itu capek dari dalam hati. Contohnya nih, kayak harus tersenyum setiap hari, setiap waktu, padahal situasi kalian lagi gak baik-baik aja. Atau bisa juga nih, harus kelihatan kuat, padahal posisinya waktu itu kalian lagi rapuh atau lagi gak baik-baik aja. Nah, untuk menangani masalah tersebut atau untuk menangani hal tersebut di agama kita, khususnya Islam, sudah ada solusinya nih. Nah, pada dasarnya dalam agama Islam itu udah mengajari jalan untuk menemukan sebuah ketenangan saat kita mengalami posisi serupa. Nah, jalan itu disebut dengan tasawuf. Tapi apa sih tasawuf itu? Nah, kalau kalian penasaran, kalian bisa nih nyimak video dari saya sampai selesai. Oke? Teman-teman, jadi tasawuf itu sendiri berasal dari kata safa yang berarti bersih. Sedangkan menurut ulama, tasawuf tersendiri merupakan ilmu yang mengajarkan cara membersihkan jiwa, memperbaiki akhlak, serta mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, tujuannya tasawuf itu supaya hati kita itu tenang dan hidup dengan damai. Lalu, salah satu bentuk praktik tasawuf yang paling sederhana namun paling dalam maknanya itu disebut dengan zikir. Jadi, kalau misalnya nih, dunia barat itu kan punya tuh yang namanya mindfulness. Namun, Islam itu sudah mengenalnya lebih dulu, yang disebut dengan zikir itu tadi. Zikir itu bukan sekadar menyebut nama Allah, namun mengingatnya sampai hati kita itu merasa cukup. Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah berfirman dalam Quran surat Al-Ra'd ayat 28, yang dimana bacaannya allazina amanu wa tatma'innu qulubuhum bidikrillah ala bidikrillahi tatma'innu al-qulub, yang artinya orang-orang yang beriman dan hati mereka menjadi tentram dengan mengingat Allah. Ingatlah, hanya dengan mengingat Allah hati menjadi tentram. Ayat ini seperti bukan lembu dari langit yang mengingatkan kita bahwa ketenangan sejati bukan datang dari pelarian, namun dari kepasrahan. Nah, setelahnya saya akan menjelaskan mengenai tasawuf dan mental di era digital. Sekarang tuh kan banyak ya orang yang bilang lagi healing, bukan lagi jalan-jalan lagi, tapi healing. Nah, tapi justru makin capek. Padahal niatnya healing buat refreshing ya, tapi sebenarnya makin capek karena nyari suatu ketenangan di tempat yang bising. Nah, karena itu tasawuf itu mau ngajarin hal sebaliknya, bukan lari dari masalah, namun menemukan makna di baliknya. Nah, ada cara nih, atau lebih tepatnya ada 3 langkah utama dalam tasawuf yang bisa bantu jaga hati dan pikiran. Cara yang pertama, tazkiyah an-nafs, yang berarti membersihkan diri dari iri dengki dan sombong. Cara kedua, muraqabah, yang maksudnya merasa selalu diawasi dan disertai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan cara ketiga, muhasabah, yang berarti mengevaluasi diri setiap malam sebelum tidur. Dengan 3 hal ini, hati menjadi lebih tenang
lebih bermakna. Terus selanjutnya saya akan menjelaskan self healing versi hamba nih. Banyak yang bilang kan, healing itu liburan, healing itu buat refreshing, healing sehabis kerja, healing sehabis ini, sehabis itu. Padahal healing sejati adalah ridho dan tawakal. Oke teman-teman, kalau misalnya teman-teman bingung ridho itu apa, tawakal itu apa, nah habis ini saya jelasin nih. Jadi ridho sendiri itu berarti menerima ketetapan Allah tanpa protes. Sedangkan tawakal sendiri artinya percaya bahwa semua sudah diatur dengan hikmah, semua sudah diatur dengan takarannya masing-masing. Karena kadang ketenangan bukan ditemukan di tempat yang baru, namun ditemukan pada hati yang akhirnya mau pasrah. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan gimana sih langkah kecil menuju jiwa yang tenang. Jadi kalau semisalnya kalian atau teman-teman nih lagi cemas, mulai dari hal sederhana, kalian bisa nih ngambil wudhu, lalu tarik nafas pelan dan ucapkan La ilaha illallah, tiada Tuhan selain Allah. Ganti kata kenapa begini, maaf, ini cara kedua, maksud aku cara keduanya itu mengganti kata kenapa begini, mengubah kata kenapa begini menjadi mungkin ini cara Allah, mungkin ini cara Tuhan untuk menuntunku. Lalu cara yang ketiga, semisalnya nih sebelum tidur kalian baca pelan-pelan Astagfirullah, yang berarti aku memohon ampun kepada Allah. Nah dari ketiga cara tadi, seperti mengambil wudhu, mengganti kata kenapa begini menjadi mungkin ini cara Tuhan untuk menuntun saya, dan ketiga sebelum tidur membaca pelan-pelan kalimat Astagfirullah, itu sebuah langkah kecil yang bisa menjadi pintu menuju kedamaian besar kalau dijalani dengan hati yang sadar. Baik teman-teman, jadi itu tadi penjelasan atau kultum saya mengenai tasawuf serta beberapa tips supaya hati kita tenang maupun jiwa kita tenang. Dan sebagai penutup, sebenarnya kesehatan mental sejati itu bukan soal pikiran yang waras, namun hati yang tenang. Karena tenang karena dekat dengan Allah, bukan karena hidup tanpa masalah. Kadang kita tuh ngerasa ketenangan itu bisa dibeli, seperti melalui lewat hiburan atau pengakuan maupun validasi dari orang lain. Padahal semakin kita kejar dunia, semakin hati kita juga ngerasa kosong. Karena hati itu cuma punya satu kunci, yaitu zikir yang sudah saya sebutkan sebelumnya. Dan dari tasawuf juga ngajarin kita untuk berhenti sejenak, bukan untuk lari dari dunia, namun supaya kita tuh sadar bahwa semua kegelisahan, rasa kecewa, bahkan keresahan yang kita rasakan itu hanyalah tanda bahwa hati kita tuh sedang jauh dari Tuhannya, sedang jauh dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan saat kita kembali mengingat Allah, sebenarnya kita tuh sudah menyembuhkan diri kita sendiri. Karena zikir itu bukan cuma kata berlisan, namun sebuah nafas yang menghubungkan kita dengan langit. Setiap kata la ilaha illallah itu adalah pengakuan bahwa tidak ada sandaran sejati selain Dia atau selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan setiap astagfirullah yang kita ucapkan itu juga cara lembut untuk membersihkan luka-luka batin yang mungkin sudah lama kita pendam. Dan setiap kali kita berzikir, kita itu sebenarnya sedang pulang, bukan ke tempat, bukan ke masa lalu, namun ke hati yang kembali mengenal Tuhannya. Maka kalau hari ini kamu atau teman-teman lagi merasa lelah, gelisah, maupun kehilangan arah, ingat Tuhan itu
sebenarnya menunggu. Kita menenangkan diri dan memanggilnya dengan lembut. Ala bidikrillahi tatma'innul qulub. Ingatlah, hanya dengan mengingat Allah hati kita menjadi tenang. Semoga kita semua selalu dijaga dalam zikir, disembuhkan oleh kesabaran, dan dikuatkan oleh rasa syukur. Karena pada akhirnya jalan menuju ketenangan bukanlah jalan yang ramai, namun jalan sunyi menuju hati yang bersih dan Tuhan yang selalu dekat dengan kita. Sekian kultum dari saya. Mohon maaf sekali apabila ada kalimat maupun ucapan saya yang salah bahkan belibetan. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.